Sudah sarap belum ini? Jawabnya kok lemes ini. Saya baru aja sarapan, biasanya ngantuk ini. Saya ulangi lagi. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, sehat afiat. Yang jawab salam saya doakan murah rezeki, berkah, barokah. Yang jawab salam saya doakan meninggal husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya doakan, itu yang belakang sana belum jawab, itu masih malas-malesan jawabnya. Yang jawab salam saya doakan putra putrinya soleh dan solehah. Yang jawab salam saya doakan mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi apa malam sih? Ada kacamata hitam. Dilepas ya Bu ya, biar paham nanti kalau ketemu bisa menyapa, dipersilahkan mampir. Pakai kacamata hitam dikira timbilan gitu. Alhamdulillah semuanya ini bening-bening semua. Tadi agak gelap karena kacamatanya yang hitam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih. Udah nikah belum Mas? Belum. Saya doakan segera menikah. Kopi. Yang terhormat, yang kami muliakan, para alim ulama, terlebih Ibu Nyai Hajah Sofiah Fakih Muntaha, yang kami muliakan Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alamah Abah Kiai Haji Mukhotob Hamzah MM, Al-Akhos Bapak Kiai Haji Lukmanul Qasim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah berikan rizki yang melimpah, barokah, berkah. Mudah-mudahan Allah berikan santri-santri Kiai Lukman ini soleh dan solehah, manfaat, maslahat, mulia dunia akhirat. Yang kami muliakan jajaran pengurus Yayasan Nurul Islam, selaku Ketua Yayasan Pak Nur Iskandar yang saya hormati, wakil dari Kanmenak atau Kakan Depak
yang saya hormati, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek yang saya hormati, wali santri, murid-murid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Islam yang saya cintai, yang saya sayangi. Mau Bu, saya cintai, saya sayangi. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak berikan anugerah berupa nikmat Islam, nikmat iman, terlebih berkumpulnya kita dalam majlis Khatmil Quran yang insya Allah tadi sudah kita amini bersama, dihadiri 60.000 malaikat ikut mengamini doa Khatmil Quran. Insya Allah doa kita dan amin kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya fi yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaatnya beliau fi yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Kiai, berapa menit Kiai? Sebelum dimulai saya negosiasi ini setengah jam katanya. Oke, kita cerita orang yang menghafal Al-Quran menjadi santri itu banyak cerita. Ada yang ngajinya itu seminggu sekali karena bikin hafalan tidak hafal-hafal. Sampai-sampai gurunya itu menanyakan, santri itu masih di pondok apa sudah boyong? Ngajinya kok jarang-jarang, seminggu sekali, Senin Kemis. Akhirnya santri itu dipanggil, Mas, kalau ngaji yang istiqomah, ngaji yo senajan saayat, mengajilah meskipun satu ayat. Itu dawuh Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh, guru besar daripada Kiai Haji Luqmanul Qasim. Sampai diabadikan itu tulisannya ngajiyo sanajan saayat, artinya istiqomah. Kebetulan santri ini bandel, diperintah ngaji seayat, bener dia datang sowan ngaji setoran hanya satu ayat. Alif lam mim shadaqallahul azim. Lumayan. Pak Yai Lukman pernah, banyak teman-temannya yang melakukan itu karena pingin dipukul pakai rotannya simbah itu. Ya saking bandelnya ndablek itu seperti itu. Nah di sini ada ndak ini yang setoran satu ayat terus shadaqallah? Itu istiqomah. Karena penting istiqomah itu.
al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Itu yang di belakang malah jualan itu. Tahu karomah ya? Karomah, tahu? Saya punya bule itu namanya Karomah. Terus dinikah oleh putri cucunya Mbah Munawir. Jadi satu-satunya Karomah yang ada di Pondok Al As'ariyah itu bule saya. Dinikah sama cucunya Mbah Munawir. Setelah dinikahi, ini cucunya Mbah Munawir bilang, Pondok Kalibeber sudah tidak ada karomahnya. Sudah saya bawa ke Kerapiak, Jogja. Alhamdulillah. Karomah itu, ini yang dalam cerita ini, itu nama orang. Saya punya bibi namanya Karomah, dinikah oleh cucunya Mbah Munawir Kerapiak. Akhirnya diboyong ke Kerapiak. Pondok Al As'ariyah tidak punya karomah lagi. Alhamdulillah. Bukan itu maksudnya. Karomah itu suatu hal yang luar biasa yang muncul tanpa terduga-duga. Misal orang ditembak tidak mempan, dibacok tidak mempan, kebal, itu karomah, keramat. Terbang di atas awan, jalan di atas air, itu karomah. Ada orang sama kiai berani, terus didoakan sama kiai, ya Allah, berikan ia balasan yang setimpal, tidak kentut 3 hari misalnya. Ini kalau karomah bener tidak bisa kentut. Mau dioperasi, mau dibawa ke rumah sakit, bayar 5 juta tetap tidak bisa kalau belum minta maaf sama kiai. Terima kasih. Sudah hafal Quran belum? Belum. Menghafal, tapi saya doakan hafal Quran lanya ya, yang tekun dihafalkan. Terima kasih. Sampai mana tadi? Sampai karomah. Tidak bisa kentut sebab doanya kiai, karena ada orang yang kurang ajar, yang tidak suka sama kiai. Kiai doakan supaya Allah beri balasan tidak kentut 3 hari. Sebelum 3 hari tidak bisa kentut. Mau diapakan tetap tidak bisa kentut. Itu karomah. Karomah yang jumlahnya 1000, banyak sekali, itu masih kalah utama daripada istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Subutil karomah bidawamil istiqomah. Tetapnya karomah itu dengan langgengnya istiqomah. Mudah-mudahan yang hadir ini selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma. Hadirat yang saya muliakan, hadirat itu yang di luar, karena hadir out ya, hadirin tidak ada, ini semuanya di out semua, di luar. Cerita salah satu sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum.
Ibnu Ummi Maktum itu salah satu dari muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena muadzin Rasulullah itu ada dua, satu Bilal, sahabat Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Sahabat Bilal itu kalau adzan itu sepertiga akhir malam atau sekitar jam 3, menandakan masih boleh sahur, makan halal boleh. Belum subuh, masih menunjukkan boleh kita melakukan sahur. Atau sering kita ketahui bahwasanya merupakan adzan yang pertama. Di sini ada adzan berapa kali kalau sholat subuh? Waktu subuh 2 kali, masih sekali lah. Sunnah khusus untuk sholat subuh itu adzannya 2 kali. Yang pertama sebelum masuknya waktu, yang kedua sudah masuk waktu. Nah, ini dulu Rasulullah merintahkan Bilal untuk adzan yang pertama, menandakan masih diperbolehkannya makan. Bagi yang berpuasa, sahur, melakukan sahur. Kemudian Ibnu Ummi Maktum adzan yang kedua, menandakan sudah masuk waktu sholat subuh. Beliau itu seorang yang buta. Tahu buta ya? Tidak melihat. Tidak melihat, tetapi karena istiqomahnya selalu diberitahu, Mas sudah waktunya adzan, langsung adzan subuh. Itu sahabat Ibnu Ummi Maktum. Suatu hari sahabat Ibnu Maktum ini keluar dari rumahnya menuju masjid atau surau sendirian, padahal beliau itu buta. Karena kegigihannya, keistiqomahannya, ini suatu amanah, kewajiban, ia lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan. Berjalan menuju masjid, di tengah perjalanan ada batu besar, kesandung, jebret, jatuh, mukanya berdarah. Sahabat Ibnu Ummi Maktum ini tetap melanjutkan amanahnya menuju surau, melakukan adzan subuh. Begitu selesai azan, qomat, sholat berjamaah selesai, Ibnu Ummi Maktum pulang menuju rumahnya. Tiba-tiba ada yang membantu untuk menuntun. Menuntun bahasa Indonesianya apa? Menuntun, dituntun sampai rumahnya. Besoknya ketika mau berangkat ke masjid, ada yang menuntun lagi. Terus bolak-balik ada yang menuntun, tanpa ada komunikasi, tanpa ada perintah daripada Ibnu Ummi Maktum. Setelah seminggu, Ibnu Ummi Maktum ini bertanya kepada orang yang menurutnya asing, yang menuntun dengan sukarela. Dia tanya, "Kamu siapa, Mas?" Kalian siapa? Kamu siapa? Anda siapa? Jawabnya, "Saya ini iblis." Masya Allah, saya iblis.
Ibnu Ummi Maktum terkaget, lalu bertanya, ojo guyonan lah, jangan bergurau, yang benar saja. Masa iblis menghantar menuju masjid, pulang menghantar melakukan suatu perbuatan ibadah kepada Allah. Biasanya iblis itu mengajak hal-hal yang maksiat, yang dosa. Iya benar, saya jujur, baru kali ini saya jujur sama orang. Ceritanya begini, sahabat Ibnu Ummi Maktum. Ketika suatu hari Anda berjalan menuju masjid, kesandung batu jatuh, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada malaikat bahwasanya Ibnu Ummi Maktum ini telah dihapuskan separuh dosanya. Sehingga iblis mendengar dan khawatir suatu hari nanti berjalan ke masjid, jatuh, kesandung lagi, Allah hapuskan seluruh dosanya. Itulah yang jadi saya khawatir, tidak rela kalau kamu dimaafkan seluruh dosanya. Maka saya rela menghantar, menuntun, pulang pergi tanpa bayaran, sukarela, ikhlas. Alhamdulillah, itu istiqomah. Istiqomah. Tadi ada nyanyiannya, lagunya itu selalu dibaca, biasakan membaca. Nah, ini saya tanya ini, yang ini masih muda-muda ini, punya Quran enggak di rumah? Alhamdulillah. Dibaca kadang-kadang. Istiqomah, diistiqomahkan membaca Al-Quran. Dawimu qiraatal Quran, langgengkan membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran, hiasilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Benar ini. Kita itu lebih baik merenung, menganggur, main HP ya, daripada baca Quran. Ya sering ya kita itu dilupakan. Ini mau apa, pekerjaannya apa, mau ngapain. Ini padahal waktunya luang, lenggang. Kita tidak pernah berpikir bahwasanya afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Utama daripada pekerjaan umatku adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, Qurannya dibaca. Ibu punya hati enggak? Bu, Pak, punya hati. Ini bapak-bapak ini yang keras biasanya. Punya hati enggak sih, kok tega, kok kasar, kok ngambekan, marah-marah terus? Punya hati enggak? Jadi hati itu kadang kotor, banyak penyakit karena banyaknya maksiat, sehingga hatinya itu keras. Perlu diobati, perlu dibersihkan, yaitu dengan membaca Al-Quran. Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma' wa ma jila'uha ya Rasulullah qala kasratu dzikril maut wa qiraatil Qur'an au kama. Sesungguhnya hati ini kotor, kadang kotor karena banyak maksiat, sehingga perlu kita bersihkan. Dengan apa? Dengan memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ini santri ya, yang istiqomah ya, baca Qurannya.
baca Al-Quran minimal 1 ayat sehari. Ngajio senajan ayat. Kalau bener seayat kebangetan ini. Sudah pegang Quran bacanya seayat. Tambahin. Bertahap. Sekarang seayat, besok 2 ayat, besok 3 ayat, terus meningkat. Insya Allah akan karomah muncul ya pada semua santri-santri Pondok Nurul Islam ini. Allahumma. Nggak terasa sudah setengah jam. Halo, diminum dulu Pak kopinya Pak. Monggo monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi pahit, kata Pak Zainal, hidupnya udah pahit, minumnya kopi pahit. Yang manis Gus itu. Enggak, saya kalau pakai gula itu perutnya bisa enggak cocok, nanti mules. Jadi senangnya kopi pahit, lebih berasa. Kalau kopi itu ya pahit, kalau gula ya manis. Tuh. Hadirat yang saya muliakan, ada pesan dari saya untuk santri-santri. Mau nggak? Mau hafalannya kuat, nggak mudah lupa. Sebelum tidur, sering tidur nggak ini? Tiap hari tidur. Kalau mau tidur, baca ayat 164 surat Al-Baqarah. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al-ayah. Itu dibaca setiap mau tidur, baik malam, siang, pagi. Mau tidur terus, baca ayat itu. Insya Allah hafalan yang dihafalkan akan kuat hafalannya dan tidak akan lupa. Alhamdulillah. Yang kedua, sering-sering membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika sampai ayat sanuqri'uka fala tansa, diulangi 7 kali, kemudian dilanjutkan sampai akhir. Paham ya? Lagi, supaya diberikan kefutuhan ilmu, biar futuh, mudah menerima ilmu, baca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, jumlahnya 71 kali. Tangan kanan memegang dada kiri, dibaca setelah sholat subuh. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, 71 kali. Ya, mau ya, amalkan ya. Ya, mudah-mudahan solehah, pinter, bener, cerdas. Kun rajulan kana aqluhu akbar min ilmihi. Jadilah kamu seseorang yang kecerdasannya lebih daripada ilmunya. Kenapa utama cerdas daripada pinter? Karena orang yang cerdas itu yuhibbus salamah, menghendaki keselamatan. Sedangkan orang yang alim, orang yang pandai, alim, itu yuhibbu an yuqaddam, senang untuk menjadi terdepan, menjadi pemimpin. Jadi semua yang di depan itu bukan berarti selamat. Contoh naik kuda andong,
di depan. Kalau kudanya berak, ya, yang kena yang di depan apa yang di belakang? Yang di depan. Jadi kalau orang cerdas menghendaki selamat, tapi kalau orang alim biasanya itu senang dijadikan pemimpin di depan dan yang lainnya. Padahal kita yang diinginkan selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Pesan yang kedua, supaya jangan mempunyai sifat hasud terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Pernah iri ya? Semua punya sifat iri. Kalau saudara kita beli mobil, tetangga kita punya rumah bagus, iri kadang. Nah, jangan sampai kita punya sifat iri. Karena iri itu sama dengan orang yang melawan takdir Allah, orang yang tidak percaya dengan qadha dan qadar. Harusnya bagaimana? Ketika kita melihat orang yang menyumbangkan hartanya kepada orang lain, kita tahu orang itu berbuat sedekah, kita datangi, kita ucapkan jazakallah anil islam wal muslimina khairan. Kita doakan, saya ikut berterima kasih atas perjuangan Anda berbuat untuk agama Islam dan muslimin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan balasan yang baik kepada Anda. Itu didoakan. Udah tahu cerita orang yang masuk surga sebab tidak punya sifat iri belum? Mau saya cerita sebelum saya tutup. Ceritanya begini. Ada orang Badui. Badui itu A'rabi. Kalau bahasa Arab itu A'rabi. Orang yang datang dari desa yang jauh, ya, atau di hutan, kampung yang jauh pedalaman, itu Al-A'rabi. Datang kepada Rasulullah, minta amalan kepada Rasulullah yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Jawabnya Rasulullah, sholat 5 waktu, syahadat ya pertama, tidak menyekutukan Allah, sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa Ramadan. Itu. Setelah itu Rasulullah dawuh sama sahabat-sahabat, kamu pengen lihat orang yang ahli surga? Itulah orang, ada orangnya yang baru datang itu. Akhirnya salah satu sahabat, Amr bin Abdul As, ya, Abdullah bin Amr ibnu Abdul As, ini langsung mendatangi orang tadi yang Badui. Mas, saya pengen nginep di rumah Anda, boleh enggak? Saya itu sudah bersumpah tidak akan masuk rumah ayah saya karena saya lagi ada sedikit masalah sama orang tua. Saya pengen nginep di tempat Anda 3 malam, boleh? Oke, tidak apa-apa. Nginep di rumahnya orang Badui itu 3 hari 3 malam. Ternyata orang Badui itu tidak mempunyai amalan yang selain fardu, yang selain fardu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ya, tidak menyekutukan Allah, itu amalannya. Ini istimewanya di mana? Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan dawuh, ini ahli surga. Akhirnya Amr bin As ini pamit, saya di sini sudah 3 hari 3 malam. Saya mendengar Rasulullah menyebutkan Anda kok termasuk ahli surga, tapi selama saya 3 hari 3 malam di sini tidak pernah melihat Anda bangun malam, tidak pernah melihat Anda sholat duha. Cuma saya lihatnya kalau malam itu kadang bolak-balik kelilir, hanya membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, tidak bangun, tidak sholat tahajud, sholat subuh pada waktunya.
itu udah saya pamit pulang. Ketika keluar dari rumah dipanggil, Mas, bentar sini sahabat, Anda pengen tahu rahasianya? Rahasianya yang pertama, lakukan yang fardu. Yang kedua, tidak mempunyai rasa iri dan dendam. Hati yang iri, dengki, dan dendam. Itu saja. Ini baru-baru kemarin ya di Ngabang ini ya Pak Kiai ya, baru ada yang meninggal dalam keadaan sholat ya, mau sholat Jumat. Ternyata beliaunya juga rahasianya itu tidak pernah berbicara lebih yang menyakiti orang lain, tidak pernah kepo. Kalau sekarang kan banyak orang kepo ya. Nah itu, pengen masuk surga, pengen selamat, mudah caranya, jangan punya sifat iri, dengki, dan dendam. Kita doakan orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan balasan yang lebih baik, yang berlipat-lipat di sisinya. Allahumma amin. Bu, yang terakhir Bu, ini udah 1/4 jam lagi. Saya kasih amalan supaya rezekinya lancar. Mau nggak? Biar hutangnya lunas. Nah, Ibu sering Jumatan apa enggak? Enggak ikut Jumatan kalau hari Jumat. Tapi rumahnya dekat masjid kan? Dengar speaker adzan masjid. Nah, kalau pengen cepet lunas hutangnya, baca surat Al-Qadar 7 kali sebelum khotib berkhutbah. Ya. Jadi ketika hari Jumat, meskipun tidak Jumatan, ya, mendekatlah didengarkan. Ini sudah adzan pertama. Ketika sudah adzan pertama, itu kita segera baca surat Al-Qadar 7 kali. Insya Allah hutangnya jumlahnya berapapun, meskipun sebanyak buih di lautan, Allah akan lunaskan hutang-hutangnya. Allahumma. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kata saya yang salah, mohon maaf lahir batin. Mau masih Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.